Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Arin Hanandira Pramono dan dengan NIM 01023000021 ingin mempresentasikan tentang One Prestasi PT Mangde Raja Pertaya versus Siska Ariyanti, putusan kasus Pengadilan Negeri Surabaya nomor 162 K garing PDT garing 2024 garing PN Surabaya. Yang pertama, abstrak. Perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dalam artian, perjanjian itu juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta kekayaan bagi yang membuat perjanjian. Penelitian ini menganalisis kasus prestasi dalam perjanjian jasa pengangkutan barang yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162K garing PDT garing 2024 garing PN Surabaya. Kasus ini melibatkan PT Mangde Raja Partaya sebagai pihak tergugat dan Siska Ariyanti sebagai pihak penggugat terkait dengan perjanjian pengiriman barang berupa kontainer besi beton dan galvalum dari Kendari menuju Kabena. Dalam perjanjiannya, penggugat menyatakan telah membayar lunas, namun tergugat hanya mengirimkan sebagian kontainer dan tidak memenuhi standar pengiriman yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan barang. Putusan ini menunjukkan pentingnya kejelasan identitas dan kapasitas hukum dalam perdata, serta konsekuensi hukum dalam One Prestasi mengenai perjanjian kontainer. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait One Prestasi dalam perjanjian pengangkutan di Indonesia. Lalu ada pendahuluan. Perjanjian mengacu pada perubahan hukum yang mengakibatkan pembentukan, penangguhan atau penghentian hak, serta terjalinnya hubungan hukum antara pihak. Hal ini mengakibatkan hukum yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjalanan tersebut. Dalam konteks bisnis, perjanjian sangatlah penting karena menjadi landasan sebagai berbagai transaksi selain untuk menetapkan hak dan kewajiban. Dalam konteks kehidupan modern, semakin banyak orang yang mulai mengadakan kontrak atau perjanjian dengan orang lain. Hal ini menimbulkan berbagai jenis kontrak, salah satunya adalah kontrak yang berkaitan dengan jasa angkut barang. Terkait dengan subjek dalam perjanjian pengangkutan ini meliputi tiap-tiap pihak yang memiliki kepentingan dalam hal pengangkutan, di mana subjek pengangkutan memiliki status yang diakui oleh hukum, berperan mendukung hak dan kewajiban dalam pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rahman dengan NIM 2300123 ingin membacakan PowerPoint pada slide keempat, yaitu pendahuluan. Akibat kerugian atau One Prestasi, maka suatu perusahaan menimbulkan hak yang digunakan untuk memberitahukan kepada perusahaan lain yang mempergunakan One Prestasi tersebut untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, menurut undang-undang diharapkan tidak ada perusahaan yang dianggap One Prestasi. Hal ini memerlukan prinsip hukum yang jelas agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara efektif. Dasar hukum One Prestasi terdapat pada pasal 1238, yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sindisit atau berdasarkan kekuatan dari perikatannya sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kasus posisi dalam perkara perdata ini mengkaji hubungan Siska Ariyanti sebagai penggugat dan PT Mangde Raja Partaya sebagai pihak ketiga terkaitnya pelayanan transportasi barangnya. Dalam perjalanan ini, PT MRP ikhlas mengirimkan besi beton dalam jumlah besar dari Kendari ke Kabena sebagai jawaban atas permintaan Siska Ariyanti. Namun Siska menegaskan, PT MRP melakukan One Prestasi dengan tidak menyerahkan seluruh barang sesuai kesepakatan sehingga mengakibatkan beberapa barang rusak dalam proses pengiriman. Hal ini memberi dorongan bagi Siska yang kemudian berujung pada ganti rugi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Namun demikian, Siska beranggapan bahwa PT MRP melakukan kelalaian prestasinya dengan tidak mengirimkan semua barang sesuai dengan kesepakatan yang ada, sehingga menyebabkan kerugian bagi Siska yang kemudian menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Pengadilan Negeri Surabaya merefleksikan keadaan tersebut dan mengaku human error, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh aparatur. Berdasarkan penelitian, Siska Ariyanti sebagai perseorangan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengabulkan gugatan atas nama dirinya sendiri karena dalam perjanjian tersebut diperlukan kewenangan hukum untuk bertindak sebagai pihak yang menggugat. Oleh karena itu, gugatan Siska dianggap tidak memenuhi formalitas hukum dan tidak dapat dipenuhi. Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya menerima asepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat Siska Ariyanti tidak dapat diterima adanya error in persona. Pengadilan menyatakan bahwa Siska Ariyanti sebagai individu tidak memiliki kapasitas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan ini karena seharusnya yang bergugat adalah badan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan perjanjian. Selain itu, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan balik yang diajukan oleh PT Mangde Raja Partaya. Putusan Mahkamah Agung ini kemudian mengakhiri sengketa dengan mempertegas mengenai pentingnya kapasitas hukum yang tepat bagi kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, khususnya dalam sengketa yang melibatkan badan-badan hukum. Oke, dari hasil penelitian tersebut, pertimbangan hakim berdasarkan teori dan doktrin hukum pada perjanjian diskualifikasikan menjadi dua, doktrin lama dan doktrin baru. Doktrin hukum yang lama menekankan pada kontrak perjanjian atau perjanjian dari segi normatif. Dalam hal ini, mengenai kepastian hukum, doktrin hukum lama juga melihat perjanjian sebagai salah satu konstruksi yang di dalamnya mengandung sebuah kewajiban dan tanggung jawab serta para pihak yang mengikatkan pada diri di dalamnya. Sedangkan di doktrin hukum yang baru itu melihat perjanjian dari segi yang luas, yang dimana di dalam perjanjian atau kontrak tersebut merupakan suatu hubungan hukum mengenai dua pihak berdasarkan apa yang dijanjikan. Tujuan hukum berdasarkan teori modern adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi dua hal. Yang pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu yang lainnya dari pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Yang kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut. Kenalkan, nama saya Marsino Devandra Kautsar dengan NIM 0100022000169. Mahkamah Agung juga menguatkan putusan pengadilan-pengadilan sebelumnya yang menolak gugatan berdasarkan error in persona. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan hukum secara seragam tanpa memandang tingkatan instansi pengadilan. Ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat peradilan. Sehingga dalam kasus nomor 162 K/PDT/2024, teori kepastian hukum tercermin melalui penerapan prinsip formalitas, konsistensi dalam penerapan hukum, transparansi keputusan pengadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sah. Dengan menolak gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang tepat, pengadilan tidak hanya menegakkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan tetap dapat dipercaya, adil, dan dapat diprediksi. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjamin bahwa hak-hak semua pihak dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Pertimbangan hakim berdasarkan asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya, untuk menentukan dan mempersiapkan perjalanan yang akan dibuat, KUA Perdata telah menetapkan berbagai asas umum yang menjadi pedoman atau patokan untuk dijadikan baterai atau rambu.
Karena asas-asas tersebut di atas, organisasi menjadi tanggung jawab individu dan pelaksanaan serta pemeliharaannya dapat dilakukan. Tujuan dari hakikat asas keseimbangan pihak-pihak dalam perdata adalah untuk mengetahui apa yang terjadi, untuk mengetahui apa yang sama dan seimbang antara pihak-pihak yang berperkara berdasarkan keterangan yang disampaikan dan didengar di muka sidang, dan untuk dapat menaati hukum. Asas keseimbangan dalam kasus ini merujuk pada prinsip bahwa kedua belah pihak atau penggugat dan tergugat harus berada dalam posisi yang setara dalam hal hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Dalam putusan, penggugat menuntut ganti rugi material dan imaterial. Untuk mempertimbangkan tuntutan ini agar tercipta keseimbangan dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perjanjian diharapkan dapat diimbangi oleh kompensasi yang layak. Dalam proses hukum, asas keseimbangan juga tercermin dalam hak yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan banding dan kasasi. Dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya dan mencari keadilan. Dan putusan Mahkamah Agung yang menghukum pihak yang kalah atau pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara juga merupakan bentuk penerapan asas keseimbangan. Hal ini bertujuan agar pihak yang terbukti lalai atau bersalah memikul konsekuensi finansial dari proses hukum sehingga tidak membebani pihak yang tidak bersalah. Eksistensi dari itikat baik sebagai suatu asas hukum perjanjian mempunyai peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan perjanjian serta tidak menimbulkan sengketa. 14 asas itikat baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh asas itikat baik dan ditaati serta dilaksanakan secara konsekuen oleh subjek hukum yang membuatnya, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan wan prestasi. Perkenalkan, nama saya William Firdaus dengan NIM 0100002202. C. Pertimbangan hakim berdasarkan unsur-unsur. Adanya perjanjian yang sah. Perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam kasus ini didasarkan pada kesepakatan untuk pengiriman barang. Lalu, adanya kelalaian atau hilangnya tanggung jawab. Dalam putusan ini, tergugat dinyatakan melakukan wan prestasi, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Timbulnya kerugian. Kerugian yang dialami penggugat akibat wan prestasi tergugat meliputi kerugian material dan imaterial, seperti menghukum tergugat dengan membayar kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Lalu, ada peralihan risiko. Dalam kasus ini, peralihan risiko terjadi karena tergugat gagal melaksanakan pengiriman barang. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa kasus ini terkait pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239, menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau melakukannya tidak sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dimintai ganti rugi. Dalam kasus ini, tergugat dianggap melanggar pasal ini karena gagal memenuhi kewajiban pengiriman barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan penggugat. Kasus ini merupakan sengketa perdata antara penggugat PT Mangde Reja Partaya dengan tergugatnya yaitu Siska Ariyanti
terkait wan prestasi dalam perjanjian pengiriman barang. Penggugat mengajukan gugatan karena tergugat dianggap lalai memenuhi kewajibannya, yaitu tidak mengirimkan seluruh barang sesuai perjanjian, serta menyebabkan kerusakan dan kehilangan material selama pengiriman. Hal ini menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat yang kemudian menuntut ganti rugi. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari tergugat, menilai bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena wan prestasi. Hakim menerapkan asas-asas penting seperti pacta sunt servanda. Setiap perjanjian mengikat para pihak itikat baik dalam keseimbangan untuk menilai keabsahan gugatan penggugat dan tanggung jawab tergugat. Putusan ini juga memberikan sanksi berupa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat dan menetapkan biaya perkara menjadi tanggungan tergugat sebagai pihak yang kalah. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa dalam hubungan perjanjian, setiap pihak harus memenuhi kewajiban dengan itikat baik. Kegagalan tergugat dalam melaksanakan kewajibannya dianggap melanggar asas itikat baik dan menyebabkan peralihan risiko kerugian kepada dirinya, sehingga dia harus menanggung akibat dari wan prestasi yang dilakukannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.